Eh, pernah nggak sih kalian lihat ondel-ondel naik sepeda boncengan sambil bawa peralatan gambar? Tapi tunggu, waktu sampai taman, malah kejadian konyol banget. Tiba-tiba hujan, banjir, dan gambarnya pada hanyut. Waduh, ini kisah lucu yang bikin ngakak tapi juga penuh hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan klik like, tulis komentar lucu kalian, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan cerita ondel-ondel seru lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita waktu, tawa, dan kesempatan untuk berkarya dan mendengarkan kisah penuh makna ini. Jangan lupa juga ya, tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar. Contohnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala a'ali Muhammad. Dan yang terpenting, yuk kita terus belajar untuk menjadi orang yang bertakwa, walaupun sambil tertawa-tawa bareng cerita ondel-ondel. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 11, Allah berfirman, dengan air hujan itu, Allah menumbuhkan bagi kamu tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Ini menunjukkan, taman itu ciptaan Allah yang luar biasa indah, dan bisa jadi tempat belajar, menggambar, bahkan merenung. Oh iya, tulis juga ya, kalian nonton dari mana nih? Dari Jakarta, Surabaya, Padang, atau luar negeri? Tonton videonya sampai habis ya, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan menarik. Yang jawabannya betul akan dapat hadiah 2 spesial di akhir video. Pagi yang cerah menyambut kampung kecil di pinggiran kota, di mana 2 ondel-ondel kakak beradik, Cimuk dan Cileng, bersiap menjalankan misi mereka yang sangat penting, berangkat ke taman untuk menggambar. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang aktivitas menggambar biasa. Mereka punya rencana besar, bukan hanya untuk menggambar pemandangan taman, bukan juga sekadar latihan melukis seperti pelajaran seni rupa di sekolah. Hari itu, mereka ingin membuat karya epik, menggambar ondel-ondel yang sedang menggambar ondel-ondel yang sedang menggambar ondel-ondel. Waduh, 3 lapis gambarnya. Niat banget kan? Sejak subuh, Cimuk sudah sibuk merapikan segala macam alat-alat menggambar. Di ruang tamu rumah kecil mereka, semua perlengkapan sudah tertata rapi seperti hendak ikut lomba gambar nasional tingkat RT. Ada kertas gambar A3, buku sketsa, papan triplek, penghapus, pensil mekanik, pensil kayu 2B sampai 8B, penggaris siku, penggaris lingkaran, pengasah, kuas berbagai ukuran, dan 1 kotak cat air 24 warna. Tak ketinggalan juga, kanvas ukuran sedang, yang katanya akan digunakan buat karya, masterpiece, versi mereka. Sementara Cimuk sibuk packing, si adik, Cileng, masih di dapur tapi bukan untuk bantu, melainkan sedang bikin bekal. Iya, bekal. Tapi isinya bukan roti isi atau nasi kuning, melainkan biskuit, permen karet, dan 2 botol air sirup rasa coco pandan. Katanya, kalau haus habis menggambar, enak minum yang manis-manis. Cimuk cuma geleng-geleng kepala, kamu bukan mau piknik, tapi mau jadi pelukis. Setelah semuanya siap, mereka mulai menaiki sepeda tua milik ayah mereka yang sudah dimodifikasi agar bisa menampung barang banyak. Sepedanya sudah dihias pakai pita merah putih, dan keranjang di depan sudah diisi penuh dengan peralatan menggambar. Di bagian belakang, dipasang dudukan dari kayu triplek supaya si adik bisa duduk dengan nyaman sambil membawa kanvas besar yang nyaris nutup separuh jalan. Perjalanan pun dimulai. Jalanan kampung yang sempit menjadi saksi 2 ondel-ondel kecil boncengan dengan gaya sangat percaya diri. Anak-anak kampung langsung bersorak saat melihat mereka. Woi, ondel-ondel naik sepeda. Keren banget. Bahkan ada nenek-nenek yang lewat sambil membawa keranjang sayur sampai berhenti dan bilang, itu ondel-ondel apa seniman Betawi zaman now? Wah, Cimuk dan Cileng langsung senyum lebar sambil ngacungin jempol. Di tengah perjalanan, mereka melewati kandang kambing. Si Cileng refleks bilang, Mug, awas tuh kambing. Kadang dia suka nyosor. Benar saja, seekor kambing langsung melewati pagar bambu dan nyaris nyenggol kuas yang ditaruh di pinggir keranjang sepeda. Untung Cimuk sigap, menghindar dengan gaya slalom ala pembalap MotoGP. Setelah lolos dari teror kambing, mereka melewati gang sempit yang ternyata sedang ada pengajian ibu-ibu. Dengan sopan mereka menuntun sepeda pelan-pelan,
sambil salim ke ibu-ibu yang langsung gemas melihat dua ondel-ondel kecil itu. Tiba di persimpangan kampung, mereka sempat berhenti di warung Bang Acong buat beli permen dan tambal ban. Iya, tambal ban. Karena ternyata ban sepeda bagian depan kempes setengah. Bang Acong, yang terkenal jago benerin apa saja, langsung berkata, ondel-ondel zaman sekarang bukan cuma nari, sekarang jadi seniman juga ya. Mereka cuma senyum malu-malu sambil duduk di bangku kayu warung sambil ngunyah permen karet. Setelah perjalanan hampir 20 menit, akhirnya mereka sampai di taman favorit warga, Taman Ceria Abadi. Taman ini punya lapangan rumput luas, pohon besar yang rindang, dan kolam kecil berisi ikan mas. Saking semangatnya, Cileng hampir loncat dari sepeda sebelum berhenti total. Sabar. Nanti kamu nyungsep ke semak, teriak Cimug. Mereka lalu mencari tempat yang paling nyaman, dekat pohon beringin besar, di bawah rindangnya daun yang membentuk seperti payung alami. Di sana, mereka menggelar tikar bergaris biru putih dan mulai mengeluarkan semua perlengkapan mereka satu persatu. Saking banyaknya barang, sampai beberapa anak kecil yang lewat berhenti menonton. Ada yang bisik-bisik, itu ondel-ondel lagi jualan alat lukis ya. Ada juga yang langsung duduk di samping mereka sambil nonton. Cimug menjelaskan kepada adik-adik kecil itu bahwa mereka akan menggambar ondel-ondel yang sedang menggambar ondel-ondel. Anak-anak itu langsung bilang, "Keren banget Kak, bisa ngajarin kami juga nanti." Tak lama, Cimug mulai menggambar. Dengan pensil 2B andalannya, ia membuat sketsa kepala ondel-ondel. Tangan kirinya memegang kertas agar tidak terbang tertiup angin. Sementara Cileng, seperti biasa, mulai menggambar dengan gaya bebas. Gambar pertama si adik ternyata bukan ondel-ondel, tapi bentuk abstrak yang katanya, ini awal mula ondel-ondel, kayak energi sebelum jadi manusia. Waduh, gaya seninya sudah filosofis. Beberapa orang tua yang sedang jalan pagi juga ikut melihat. Ada bapak-bapak pakai topi yang bilang, "Wah, itu ondel-ondel masa depan, ya. Bukan cuma bisa joget, tapi juga bikin karya seni." Bahkan ada yang foto diam-diam pakai ponsel. Suasana taman jadi hangat, penuh tawa dan rasa penasaran. Sambil menggambar, Cimug sempat bilang ke Cileng, "Nanti setelah selesai, kita foto ya. Kirim ke Pak RT, siapa tahu bisa dipamerin di acara kampung minggu depan." Cileng mengangguk sambil menjilat es lilin yang dibeli dari abang lewat. Tapi es lilin itu malah menetes ke kertas gambar, dan jadi efek cat air yang keren. Bisa juga ya, es lilin jadi efek gradasi, kata Cimug tertawa. Matahari makin tinggi, burung-burung mulai bernyanyi, dan angin sepau-sepau berhembus lembut. Saat itulah, dua ondel-ondel kecil itu merasa jadi seniman beneran. Tak peduli wajah mereka dari kayu, tapi semangat mereka untuk berkarya dan tertawa bersama, itu yang membuat pagi itu jadi istimewa. Setelah posisi sudah nyaman dan semua alat-alat gambar dikeluarkan dari keranjang sepeda, Cimug dan Cileng mulai mempersiapkan misi utama mereka pagi itu. Menggambar ondel-ondel yang sedang menggambar ondel-ondel yang sedang menggambar ondel-ondel, alias gambar berlapis-lapis yang niat banget sampai bisa bikin kepala pusing kalau belum sarapan. Tapi buat dua ondel-ondel kecil itu, ini tantangan seru sekaligus ide paling gokil sepanjang sejarah Taman Ceria Abadi. Dan yang bikin lebih seru lagi, mereka udah niat bakal mewarnainya pakai cat air sungguhan, bukan cuma crayon atau pensil warna. Cimug duduk bersila di atas tikar, mengambil satu lembar kertas gambar paling tebal biar tahan kalau nanti kena air, lalu mulai membuat sketsa pertamanya. Dengan sangat teliti, ia menggambar kepala ondel-ondel, lengkap dengan rambut ijuk yang megar, hiasan kepala seperti mahkota, dan senyum manis khas ondel-ondel Betawi. Lihat nih, Cil, ini ondel-ondel pertama, yang paling luar. Dia lagi duduk megang pensil. Jelasnya, Cileng, yang masih asyik ngemil kacang rebus, mengangguk sok ngerti, padahal dia lebih fokus ke kacangnya daripada ke sketsanya. Setelah gambar pertama selesai, Cimug lanjut menggambar ondel-ondel kedua di dalam gambar pertama. Kali ini lebih kecil ukurannya, karena ada di dalam gambar yang sedang digambar. Nah, yang ketiga makin kecil lagi, kayak lukisan di lukisan. Saking kecilnya, Cimug sampai butuh kaca pembesar mainan buat gambar detailnya. "Nih, harus teliti, biar kelihatan tangannya megang kuas," katanya sambil memicingkan mata kayak detektif. Sementara itu, Cileng punya pendekatan yang berbeda.
Ia lebih suka gaya ekspresif. Dia bikin gambar besar ondel-ondel, tapi dengan pose mirip superhero. Ada yang megang pensil kayak pedang, ada yang bawa kuas besar kayak senjata laser. Bahkan satu ondel-ondel di gambarnya sedang berdiri di atas gedung tinggi, melukis langit. Ini ondel-ondel pelukis masa depan. Teriak Cileng bangga sambil mengangkat kuas ke langit kayak pegang tongkat sihir. Anak-anak yang nonton dari bangku taman sampai pada tepuk tangan. Beberapa menit kemudian, mereka mulai mewarnai. Kotak cat air dibuka dengan hati-hati seperti membuka harta karun. Kuas kecil dan besar disusun di atas kain lap, dan mereka masing-masing ambil gelas plastik kecil buat nyuci kuas. Cimug mulai mewarnai dari latar belakang dulu, langit biru dengan awan putih, lalu pepohonan hijau di sekeliling ondel-ondel. Tangannya lincah, kuasnya menari di atas kertas dengan teknik sapuan gradasi yang dia pelajari dari video tutorial di YouTube. Gradasi langit harus halus, biar nggak kayak cucian belum kering, katanya sambil nyengir. Cileng mewarnai lebih bebas. Dia nyoba campur warna biru dan ungu buat bikin aura magis di sekitar ondel-ondel superhero miliknya. Tapi karena terlalu banyak air, warnanya malah bleber kemana-mana. Waduh, ondel-ondelku kena badai cat, katanya panik. Tapi bukannya panik beneran, dia malah ngakak sambil ngelap pakai tisu, lalu menggambar pelangi di belakangnya. Tuh, sekarang jadi habis hujan, muncul pelangi. Bagus, kan? Kreatif juga nih si adik. Tiba-tiba datang seekor kucing oranye belang 3, kucing kampung langganan keliling taman. Tanpa basa-basi, si kucing loncat ke tikar mereka dan duduk tepat di atas kotak cat air. Kucing, minggir dulu dong. Nanti buntutmu kena warna merah muda, teriak Cimug. Tapi si kucing malah asik nyolek kuas pakai kaki. Anak-anak yang nonton malah tambah seru, kucingnya juga mau ikut melukis tuh. Lalu angin bertiup semilir. Beberapa lembar kertas nyaris terbang. Untung Cimug sigap menaruh batu sebagai pemberat. Tapi satu kertas milik Cileng terbang nyangkut di semak. Saat mereka ambil, ternyata kena cipratan lumpur dari tanah basah. Tapi bukannya kesel, Cileng malah bilang, jadi efek splash cat air alami dong. Mantap. Cimug cuma geleng-geleng sambil tertawa. Mereka sempat istirahat sebentar. Duduk bersandar di pohon sambil menikmati angin taman dan suara burung-burung kecil. Di saat itulah, mereka melihat gambar masing-masing dan mulai saling komentar. Gambar kamu kayak film Marvel versi Betawi, kata Cimug ke Cileng. Lah, gambar kamu kayak pameran lukisan di Istana Negara, balas Cileng. Mereka tertawa lagi, menertawakan betapa asyiknya hari itu. Tiba-tiba, langit berubah. Dari yang tadinya cerah biru, mulai muncul awan kelabu di ujung barat. Angin jadi lebih kencang. Daun-daun mulai berguguran. Beberapa pengunjung taman mulai membereskan barang-barang mereka. Tapi dua ondel-ondel kecil ini masih asyik mewarnai. Mungkin cuma lewat. Tenang aja, kata Cimug dengan percaya diri, meski di dalam hati sudah agak was-was. Awan makin tebal. Suara guntur terdengar pelan tapi jelas. Cimug buru-buru menyimpan beberapa kertas hasil gambar ke dalam map plastik. Tapi Cileng masih semangat mewarnai. Sedikit lagi nih, tinggal sentuhan terakhir, katanya sambil menambahkan efek cahaya di mata ondel-ondel superhero. Dan, petir. Suara menggelegar menghentak seluruh taman. Semua orang mulai berlarian cari tempat berteduh. Dua ondel-ondel kecil itu panik. Mereka buru-buru masukkan cat air ke dalam tas, gulung tikar, dan ambil sepeda. Tapi sayangnya, kertas-kertas yang tadi dijemur di rumput sudah mulai kena gerimis. Gambar basah semua, teriak mereka berdua. Belum sempat semua diselamatkan, hujan turun deras. Cimug dan Cileng panik bukan main. Baru saja mereka mau narik tikar ke pinggir pohon rindang buat cari perlindungan, hujan langsung mengguyur deras seolah langit tumpah sekalian. Cil, cepet angkat kertasnya teriak Cimug sambil lari ke arah kertas yang tadi dijemur di atas batu. Tapi belum juga sempat diangkat semuanya, cipratan air hujan sudah membasahi separuh gambar. Cat air langsung lumer, warna-warna merah, biru, kuning jadi bercampur aduk kayak es doger berantakan. Kertas yang tadinya dipenuhi karya seni keren kini berubah kayak peta pelangi kebanjiran. Di sisi lain, Cileng yang tadinya memegang kuas super besar buat sentuhan akhir malah terpeleset karena rumput jadi licin. Waduh, aku kepleset di atas langit,
katanya dramatis sambil tergeletak di tikar yang sudah basah kuyup. Kuasnya mental dan mendarat tepat di pipi Cimug, meninggalkan bekas warna ungu seperti habis dicium pelangi. Tapi alih-alih marah, Cimug malah ngakak keras banget sampai keluar air mata. Hahaha, kamu sekarang jadi ondel-ondel Thanos. Gambar-gambar mereka yang luar biasa niatnya, yang sudah setengah jadi dan bahkan sudah diberi tanda tangan, Cimug Cileng Production. Semuanya mulai hancur perlahan. Cat air yang mereka pakai jadi seperti tinta hidup, merembes ke setiap sudut kertas dan membuat pola-pola tak terduga yang jujur saja sebenarnya masih indah tapi penuh tragedi. Warna biru langit menyatu dengan warna hijau pohon dan oranye dari pakaian ondel-ondel, jadi seperti efek abstrak modern. Wah, sekarang jadi seni kontemporer nih, bukan lagi gambar anak-anak, kata Cimug setengah pasrah tapi tetap berusaha positif. Banjir kecil mulai terjadi di sekitar tikar mereka, karena air hujan mengalir deras dari jalan setapak taman ke dataran rendah tempat mereka duduk. Aliran air kecil itu seperti membuat sungai dadakan di taman. Kuas-kuas mulai hanyut, beberapa kertas ikut melayang, bahkan sandal jepit Cileng tiba-tiba ngambang kayak kapal Titanic mini. Sandal gue, teriaknya sambil mengejar, tapi malah terpleset lagi, kali ini jatuh duduk di atas cat air yang terbuka. Bokongnya langsung penuh warna merah muda, seperti stroberi meleleh. Udah kayak sirkus air aja kita, Cil, ujar Cimug, tertawa meski dalam hati sedih lihat gambar-gambarnya yang dia banggakan hancur lebur. Anak-anak lain di taman pun banyak yang berlari sambil menjerit. Ada yang panik karena layangannya nyangkut di pohon, ada juga yang teriak karena boneka kesayangan mereka kehujanan. Tapi tetap saja, suasana jadi lucu karena semua orang lari-lari kocar-kacir sambil berusaha menyelamatkan barang masing-masing. Di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang menyentuh hati. Cileng, yang tadi paling semangat dan paling banyak ketawa, kini dia mematung sambil memandangi satu gambar yang belum sempat diselamatkan. Gambarnya tentang ondel-ondel pelukis superhero. Warna ungu dan biru yang tadi begitu mencolok kini, meleleh seperti es krim di pinggir pantai. Ini gambar favorit aku, katanya lirih, nyaris nangis. Cimug menepuk pundaknya pelan, lalu bilang, tenang walaupun gambar ini hancur, idenya tetap ada di kepala kita. Kita bisa gambar lagi kapan aja. Bahkan bisa bikin versi 2, 3, 4. Mendengar itu, mata Cileng langsung berbinar kembali. Iya ya, bisa jadi seri kayak komik. Ondel-ondel super pelukis volume 2. Hujan, cat, dan banjir, ujarnya semangat. Keduanya langsung ketawa bareng. Walaupun baju mereka udah kuyup total, rambut ijuk di kepala jadi berat karena menyerap air kayak spons, dan cat air belepotan di muka kayak habis perang warna. Karena hujan makin deras, mereka akhirnya berlindung di bawah gazebo kecil di tengah taman. Di sana, sudah ada ibu-ibu yang berteduh sambil menggendong anak kecil, dan seorang bapak penjual es lilin yang juga basah kuyup tapi tetap senyum. Cimug dan Cileng menyapa semua orang, lalu duduk sambil menggulung tikar yang sudah seperti kain pel. Tas mereka digeletakkan di samping, dengan isinya yang bercampur aduk, kuas, cat air, pensil, kertas basah, bahkan ada kacang rebus sisa sarapan tadi pagi. Saat duduk diam di bawah gazebo, mereka malah mulai menggambar lagi, di udara. Cileng pura-pura memegang kuas dan menggambar pakai jari di udara kosong, sementara Cimug ikut-ikutan. Nih, lihat aku gambar kamu yang tadi kepleset, kata Cimug sambil tertawa. Dan ini gambar kamu yang kayak ikan lele kejebur cat merah, balas Cileng. Satu persatu orang di gazebo ikut tertawa melihat dua ondel-ondel kecil itu tetap ceria meski kehujanan dan kehilangan hasil gambar mereka. Tak lama kemudian, genangan air mulai naik, membuat aliran kecil di lantai gazebo. Tapi Cimug dan Cileng malah berpura-pura main kapal-kapalan dengan sisa kertas bekas gambar yang dilipat seperti perahu. Ini perahu ondel-ondel, misi menyelamatkan karya seni, kata Cileng penuh gaya. Semua orang yang berteduh di gazebo pun makin senyum-senyum sendiri melihat aksi dua bocah itu. Meski hari itu berantakan, mereka tetap merasa puas. Karena buat mereka, yang penting adalah proses menggambar dan bersenang-senang bersama, bukan cuma hasil akhirnya. Kita udah bikin sejarah hari ini, Cil, kata Cimug sambil mengangkat tangan ke udara. Gambar ondel-ondel yang sedang menggambar ondel-ondel, sekarang masuk episode basah-basahan. Cileng mengangguk semangat, dan nanti kita lanjut di rumah. Gambar pakai kenangan hujan hari ini.
Setelah hujan mulai reda dan langit perlahan berubah dari abu-abu kelabu menjadi biru pucat yang malu-malu, Cimuk dan Cileng pun bersiap untuk pulang. Baju mereka yang tadinya cerah kini basah kuyup dan mulai berubah warna karena terkena ket air. Tikar sudah digulung, kertas-kertas basah dikumpulkan dalam kantong plastik khusus, dan sepeda yang tadi gagah kini terlihat seperti habis diajak berenang. Tapi di balik semua kekacauan itu, ada semangat yang tidak luntur. Semangat buat mengulang kisah tadi dalam versi baru yang lebih heboh, lebih lucu, dan pastinya lebih siap menghadapi hujan. Mereka mulai mengayuh sepeda perlahan melewati jalan setapak taman yang licin. Cileng duduk di belakang, menggenggam erat kantong plastik berisi peralatan gambar yang sebagian besar sudah berubah jadi seni abstrak berair. Di depannya, Cimuk fokus pada pedal dan stang, meskipun matanya sesekali melirik genangan air yang berkilau memantulkan langit. Sepanjang perjalanan, mereka tidak berhenti membahas kejadian tadi. Bayangin, kalau kita bikin komik dari kejadian tadi, judulnya bisa Ondel-Ondel dan Petualangan Ket Hujan, edisi kehilangan sandal, ujar Cileng sambil ketawa ngakak. Cimuk langsung menimpali, atau bisa juga, kisah dua pelukis kecil yang kehilangan dunia tapi menemukan pelangi. Saat melewati jalan raya kecil menuju kampung, banyak orang yang melambaikan tangan ke arah mereka. Warga memang sudah terbiasa melihat dua ondel-ondel kecil bersepeda sambil bawa ket air, kain kanvas, dan barang-barang aneh lainnya. Tapi hari ini, mereka lebih mencolok dari biasanya. Bajunya belepotan warna, rambut ijuknya lepek, dan di bagian belakang sepeda masih menempel secari kertas bergambar setengah jadi. Seorang bapak yang sedang memperbaiki gerobak sayur sampai nyeletuk, ini dua pelukis taman yang viral di kampung sebelah ya? Hari ini kayaknya habis perang ket. Ya? Mereka hanya membalas dengan tawa dan lambaian tangan. Sepanjang jalan pulang itu, mereka seperti karnaval kecil berdua, membawa cerita yang tidak bisa diceritakan cukup dengan kata-kata, harus dilukis, digambarkan, dan dijadikan legenda lokal kampung. Bahkan, ada anak-anak kecil di gang kecil yang meneriakkan, itu Kak Cimuk dan Kak Cileng yang gambar ondel-ondel di tamannya ah. Besok gambar kami dong. Begitu sampai rumah, emak mereka langsung terkejut melihat penampilan anak-anaknya. Astagfirullah, ini anak-anak habis dicat atau habis ngecat rumah orang? Emak cepat-cepat mengambil anduk, menggiring mereka ke kamar mandi dan memeriksa apakah ada luka atau gigitan serangga. Tapi yang dia dapatkan malah cerita panjang penuh tawa, kepleset, gambar rusak, dan banjir kecil. Setelah mandi dan ganti baju, mereka duduk berdua di ruang tamu sambil menjemur semua kertas yang masih bisa diselamatkan. Cil, besok kita gambar ulang ya. Tapi, kita modifikasi konsepnya. Kita nggak cuma gambar ondel-ondel yang sedang menggambar ondel-ondel, tapi kita tambahin karakter baru, kucing si pelukis dan sandal si kapten perahu, ujar Cimuk sambil membuka buku sketsa cadangan yang belum kena hujan. Cileng langsung semangat. Wah, itu kucing tadi lucu banget ya. Dia harus punya kuas sendiri. Mungkin nanti kita kasih nama, si Oren, sang seniman jalanan. Keduanya mulai membuat daftar ide baru. Mulai dari membuat komik strip, lukisan berseri, sampai pameran kecil di balai RW. Mereka bahkan berencana ngajak teman-teman untuk ikutan proyek kolaborasi bertema, Hari Gambar Nasional versi kita sendiri. Cimuk sudah mulai mencatat bahan-bahan yang perlu dibeli, kertas gambar ukuran besar, ket air tahan hujan, kalau ada, dan tisu gulung 2 lapis buat jaga-jaga kalau kehujanan lagi. Namun di tengah semangat membara itu, mereka juga refleksi. Hari ini tuh ngajarin kita satu hal. Cil, ujar Cimuk pelan sambil melihat keluar jendela. Kalau kita udah sayang sama proses, hasil rusak pun gak bikin sedih banget. Cileng manggut-manggut, lalu menambahkan, iya dan hujan bisa hancurin gambar, tapi gak bisa hancurin imajinasi. Kalimat itu begitu dalam sampai membuat emak yang sedang nyapu berhenti sejenak dan berkata, Masya Allah, anak emak ini udah kayak penceramah Ramadan. Malam itu, mereka menggambar ulang dengan semangat baru. Walau masih pakai sisa ket air yang basah, mereka justru merasa seperti pelukis profesional yang sedang menciptakan karya agung. Dan kali ini, sebelum mulai menggambar, mereka pasang alarm cuaca di HP, siapkan plastik penutup kertas, dan bahkan bikin payung dari daun pisang hanya buat jaga-jaga. Sambil menggambar, mereka saling ejek tapi tetap saling bantu. Cimuk bantu garis besar, Cileng mewarnai detail.
Setiap guratan kuas jadi seperti ingatan dari taman tadi, yang kini tidak lagi menyedihkan, tapi justru membekas indah sebagai kenangan masa kecil yang tak ternilai. Beberapa hari setelah peristiwa lucu dan basah di taman itu, suasana rumah Cimug dan Cileng berubah jadi seperti studio seni dadakan. Dinding ruang tamu kini dipenuhi gambar-gambar ondel-ondel dalam berbagai pose. Ada yang sedang melukis, ada yang tersenyum sambil memegang kuas, bahkan ada gambar Cimug dan Cileng basah kuyup sambil memegang kertas lumer yang diberi judul, Hari Hujan yang Penuh Warna. Meja makan sementara disulap jadi meja kerja, penuh kuas, cat air, dan kopi sachet bekas yang dijadikan sebagai cat darurat. Emak mereka sekarang bukan cuma jadi penonton setia, tapi juga mulai ikut coret-coret dan belajar bikin garis lurus. Setiap malam mereka berdua makin semangat. Cimug membuat sketsa kasar, Cileng yang menghidupkannya dengan warna. Kadang mereka bertukar tugas. Dan ketika karya mereka akhirnya selesai, gambar ondel-ondel yang menggambar ondel-ondel yang sedang menggambar ondel-ondel yang sedang memegang kuas dan tersenyum ke langit mendung. Mereka langsung memeluk satu sama lain dengan bangga. "Cil, ini MAH masterpiece," kata Cimug. Cileng menjawab dengan gaya lebay, "Iya ini bukan cuma gambar, ini sejarah keluarga." Esoknya, mereka membawa semua karya itu ke Balai RW untuk dipamerkan dalam acara Hari Minggu Ceria. Warga datang ramai, tertawa melihat gambar-gambar lucu, dan terharu melihat proses kreatif dua bocah kecil penuh semangat. Bahkan Pak RT langsung bilang, "Kalau bisa bikin seri cerita dari ini semua, nanti kita bantu terbitkan bukunya, ya." Anak-anak di kampung juga minta belajar bareng. Akhirnya Cimug dan Cileng bikin kelas gambar dadakan. Ada yang belajar bikin ondel-ondel versi robot, ada yang bikin ondel-ondel naik roket, bahkan ada satu anak yang bikin gambar ondel-ondel jadi presiden. Setelah pameran, mereka simpan karya mereka di map khusus. Diberi tulisan, diselamatkan dari hujan, disimpan untuk kenangan. Mereka juga tempel satu salinan di kamar, jadi penyemangat saat bangun pagi. Malamnya, sambil tiduran di tikar, Cimug berkata, "Kita harus terus berkarya ya, Cil. Siapa tahu nanti ondel-ondel kita bisa keliling dunia." Cileng mengangguk dengan mata berbinar, "Iya, dan jangan lupa bawa payung, kalau hujan lagi." Alhamdulillah, kisah lucu penuh warna dari Cimug dan Cileng sudah selesai ditonton ya teman-teman semuanya. Dari mereka kita belajar bahwa semangat berkarya nggak boleh luntur meskipun cat air meleleh, gambar rusak, dan hujan turun tiba-tiba. Jangan pernah lelah untuk terus menggambar, berkreasi, dan berbagi tawa. Mari kita selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan sholawat hidup kita lebih damai dan berkah. Yuk, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tulis juga asal daerah kalian, biar Cimug dan Cileng tahu penontonnya dari mana saja. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah bekal terbaik dalam hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 11, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, kekuasaan Allah, bagi kaum yang berpikir. Nah, taman dan hujan di cerita ini mengajarkan kita bahwa alam juga bagian dari tanda kekuasaannya, jadi mari jaga dan syukuri. Dan yang paling penting, tonton sampai akhir karena di bagian deskripsi ada pertanyaan spesial. Siapa yang bisa jawab dengan benar di kolom komentar, akan didoakan bisa naik haji setiap tahun, insya Allah. Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati, tapi kalau jawabannya salah, tetap didoakan agar selalu sehat dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga komen ya teman-teman. Judul apalagi yang kalian mau tentang ondel-ondel Cimug dan Cileng? Mau mereka naik roket? Bikin pasar malam sendiri? Ketemu alien di sawah? Semuanya bisa. Tulis aja idenya di komentar. Sampai jumpa di kisah seru selanjutnya. Terus semangat berkarya dan jangan pernah malu untuk jadi lucu, kreatif, dan penuh warna seperti Cimug dan Cileng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dengan tangan terlipat.